Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Akibat pandemi COVID-19 ternyata mengubah kebiasaan hidup manusia. Dalam bidang pendidikan misalnya, pembelajaran yang biasa dilakukan dengan tatap muka di kelas terpaksa dilakukan pembelajaran secara daring. Seiring menurunnya jumlah kasus COVID-19 secara nasional, satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi, pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilaksanakan. Salah satu sekolah yang kini sedang melakukan PTM terbatas adalah SMK Strada Daan Mogot yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 2 Kota Tangerang. Berikut wawancara saya dengan Kepala SMK Strada Daan Mogot, Ibu Lucia Maria Suprihatin SPD pada 16 November 2021. PTM terbatas ini Bu Lucia. Iya, PTM terbatas ini sudah dilaksanakan sejak bulan Oktober ya. Oh, sudah Oktober Iya, ya. sejak bulan Oktober. Itu sudah dilaksanakan ketika pemerintah memang membuka kesempatan dengan kami harus memberikan opsi kepada para orang tua, opsi juga dengan tatap muka. Ya kami juga langsung menindaklanjuti gitu. Apalagi kalau di SMK itu kan memang ditunggu sebenarnya untuk PTM itu. Oh, oke. Ya. Nah, berarti pelaksanaan ini selama ini dilakukan pakai shift atau bagaimana Bu Lucy, bisa dijelaskan? Iya, tidak pakai shift sih kami gitu. Jadi terbatas, artinya yang pertemuan ke sekolah itu tidak semua jenjang, tidak semua langsung jenjang kelas 10, 11, 12. Tapi kami batasi kelas 10 itu hanya 1 hari, Senin, kemudian kelas 11 itu 2 hari, Selasa, Rabu, kemudian Kamisnya itu kelas 12. Nah, kelas 10, 11, 12 pun ketika mereka punya giliran untuk PTM, nah mereka pun tidak masuk semua, hanya sebagian, juga hanya 50%. Sehingga kita menggunakannya blended learning gitu. Jadi sebagian di sekolah, sebagian di rumah gitu. Jadinya pembelajaran di dalam kelasnya itu di online kan gitu, di live kan. Yang di rumah itu ngikut Zoom gitu. Sehingga kita tidak menggunakan yang sebagian di sekolah lalu nanti yang separuh lagi siangnya gitu, enggak. Tapi kami langsung secara blended, yang satunya di sekolah tatap muka, yang sebagiannya lagi di rumah menggunakan media Zoom. Presentasinya seperti apa Bu Lucy kalau yang datang ke sekolah diizinkan oleh orang tua dengan yang di rumah? Iya, kami memberikan opsi kepada orang tua. Awalnya kan bahwa kita akan membuka sekolah, lalu yang tentu saja kan syarat utama adalah izin orang tua, ya kan, izin orang tua. Nah, dari kelas itu, dari satu kelas itu yang tidak diizinkan itu ya presentasinya hanya sedikit gitu, umumnya diizinkan. Umumnya diizinkan. Sehingga ya setiap kali yang hadir ke sekolah itu kan satu kelas itu kurang lebih 30-an kami ya. Itu, dan kelas juga memang dibatasi hanya untuk 15 orang, 15 sampai 18. Itu jadi setiap harinya itu ya satu ruangan itu terisinya 15 siswa gitu. Jadi yang tidak diizinkan itu mungkin berapa ya? Mungkin hanya 20% aja sih. 20%. Gitu. Yang tidak diizinkan itu. Umumnya sih diizinkan. Tentang kesulitan yang dihadapi selama ini Bu Lucy, bagaimana pembelajaran daring ini sendiri? Kalau pembelajaran daring, kesulitannya tentu saja dalam hal pendidikan karakter ya. Pendidikan karakternya itu yang sulit, karena kan kita tidak bisa menyentuh anak secara langsung, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, lalu juga ini hal baru ketika ini diserahkan semua ke orang tua, kan semua dalam bimbingan orang tua. Nah, itu yang sulit. Jadi artinya
kita ke karakternya, lalu kemudian kita ke apa ya, untuk merangkulnya itu tentu saja ada kesulitan karena jarak jauh gitu. Namun kita tetap berusaha gitu. Otomatis program-program yang dilaksanakan di sekolah mungkin berbeda dengan luring ya, mungkin disederhanakan kali, atau mungkin ya dengan acuan dari pemerintah mungkin kurikulum lebih disederhanakan. Betul, tentu saja kan, tentu saja tidak bisa disamakan gitu. Karena kondisi waktu juga berbeda gitu, lalu kondisi kenyamanan juga berbeda, lalu pendampingan juga berbeda gitu. Sehingga ya kita kurikulum menyesuaikan gitu, menggunakan kurikulum yang disesuaikan gitu. Artinya tuntutan juga kan, karena anak juga perlu alat, di rumah juga alat juga tidak mencukupi gitu kan. Lalu itu tadi pendampingan juga kan, orang tua juga kan tidak semua bisa gitu. Betul. Sehingga kita ya pasti kurikulumnya akan berbeda saat kita luring gitu. Sehingga yang kira-kira bisa didaringkan saja gitu, yang mana gitu. Jadi artinya menggunakan kurikulum yang disederhanakan, yang disesuaikan. Ada penyesuaian kurikulum. Untuk pelaksanaan daring sendiri biasanya aplikasi yang digunakan GM atau Zoom atau apa, Bu? Awalnya Google Google Meet, GF ya, Google Form, pakai Google Form iya, Google Classroom iya. Kemudian secara tatap mukanya menggunakan Zoom. Kami menggunakan Zoom. Iya. Nah, ketika ada option atau question untuk orang tua, berarti boleh saya menangkap lebih banyak menginginkan luring kali ya, Bu Lucy ya? Betul, lebih banyak menginginkan luring karena itu tadi karakter kami kan SMK itu kan banyaknya memang harus praktek. Harus praktek gitu, sehingga ya kami gurunya juga agak kesulitan ketika harus mengajar. Ini pelajarannya kan di SMK namanya pelajaran produktif ya. Pelajaran produktif itu kan harus praktek gitu. Sementara ketika hanya dijelaskan gitu kan, diajak praktek gurunya yang praktek melalui YouTube misalnya, atau melalui share screen di Zoom misalnya. Tapi kan kalau aplikasinya berat itu juga kan tidak lancar juga gitu, menghambat. Lalu anak juga kan kalau tidak memiliki alat atau programnya misalnya, kan dia juga akhirnya hanya mendengarkan saja. Gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Kesulitannya. Bu Lucy, maaf ini saya mau tanya tentang SMK ini, SMK Strada. Nah, bisa dijelaskan apa yang menjadi keunikan, spesifikasi dari SMK ini sendiri ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain? Paling tidak setiap sekolah kan memiliki pasti keunikan, kekhususan sendiri. Bisa Bu Lucy jelaskan apa keunikan dari SMK ini gitu? Keunikan dari SMK Strada dan Mogot ya. Sebagai sekolah kejuruan kita membentuk atau membangun anak untuk siap masuk dunia kerja. Sehingga tagline kami adalah cerdas, terampil, berkarakter, siap memasuki dunia kerja. Gitu ya. Cerdas ya, dimensi cerdas tentu saja dengan dia mampu berkolaborasi, komunikasi, secara akademik lah ya bisa. Kemudian terampilnya ya tentu saja sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ya, animasi, animator, kemudian akuntansi ya dalam hal accounting, keuangan. Terus kemudian OTKP juga ya dalam hal digitalisasi filing misalnya gitu. Public speaking dan sebagainya, itu terampilnya. Gitu. Kemudian karakter, sebenarnya kalau karakter sih secara umum Strada ya. Secara umum Strada bahwa ciri khas di Strada gitu, dengan kami bertumpu pada 5 nilai dasar, ya kan, lalu ya ditambah dengan memang profil pelajar Pancasila juga gitu. Nah, lalu siap kerjanya Damos itu sudah ada saya kira dari tahun 74, dengan dia itu sebagai sekolah swasta kedua ya di Kota Tangerang, gitu ya, yang mana dulu namanya SMEA, gitu kan, sehingga itu sudah dikenal gitu ya. Sudah dikenal, dan sampai sekarang pun di dunia industri nama Damos, nama SMK Strada dan Mogot itu selalu menjadi
apa ya, menjadi prioritas ketika mereka mencari tenaga SMK gitu. Jadi mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari dunia industri. Saya kira itu kekuatan Damos, kekuatan Damos gitu. Gitu. Mungkin bisa dibuktikan dengan ya bisa dibuktikan dengan kalau kita ke industri. Ya kan, kita ke industri, di sana pasti ada anak dari SMK Damos, anak dari SMK Damos. Dan umumnya yang menggunakan lulusan SMK Damos itu mengungkapkan bahwa mereka puas gitu, mereka puas gitu dengan keterampilan atau kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak lulusan SMK Damos. Gitu. Sehingga setiap lulusan itu yang jadi masa tunggu lulusan juga tidak lama gitu, masa tunggu lulusan juga tidak lama. Jadi setiap anak yang lulus itu udah langsung sesuai dengan tujuan mereka awal gitu, bahwa ketika masuk SMK, kenapa masuk SMK, mau kuliah ya mereka kuliah, bahkan memang niatnya mau kerja ya ini juga mereka memang kerja juga gitu. Oke. Saya pernah mendengar dari kepala sekolah sebelumnya ada kerjasama dengan pihak dari Jerman. Bisa dijelaskan yang sebelumnya itu? Mungkin Bu Lucia bisa menjelaskan kerjasamanya dalam bentuk apa gitu. Salah satu keharusan ya buat SMK memang ada kerjasama ya dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, dulu memang kami sempat bekerja sama dengan Jerman, saya lupa namanya, tapi itu tidak berjalan karena lebih ke yang dari Jerman itu sebenarnya ingin kerjasamanya itu dengan perusahaan-perusahaan gitu loh. Dengan perusahaan-perusahaan, yuk kita pakai SMK Sadada dan Mogot gitu kan, untuk menjadikan ini sebagai kelas industri yang nanti akan dipakai di perusahaan-perusahaan itu. Nah, yang Jerman itu sebenarnya maunya kerjasama itu dengan perusahaan-perusahaan. Namun ketika perusahaannya itu kami undang, lalu kami hadapkan dengan yang dari Jermannya itu, mereka masih belum, karena memang belum terbiasa sih. Belum terbiasa untuk akhirnya menggunakan SMK sebagai sebagai kelas industrinya gitu. Mengingat kami kan bukan teknik gitu. Kalau teknik mungkin lebih pas ya. Gitu karena ya misalnya motor lah. Teknik motor ya kan, ya kan di sini ada bengkel dan segala macam. Kalau kami bisman dengan perkantoran itu memang agak-agak sulit. Nah, lalu kalau kerjasamanya sekarang yang terjalin adalah dengan Mark Plus Institute. Nah, dengan Mark Plus Institute justru kami sekarang kerjasamanya itu dengan anak-anak kami diberi kesempatan untuk magang di sana, gitu di Mark Plus Institute. Tapi itu pun untuk jurusan animasi. Jurusan animasi. Itu. Lalu kalau kerjasama dengan yang lainnya sih dengan industri ya, dengan industri itu terkait pengalaman kerja sih, terkait PKL gitu dan ujian kompetensi. Seperti itu. Saya mengikuti perkembangan Damos ini beberapa tahun terakhir ini dia menjadi nomor 1. Ibu bisa di-sharekan bagaimana sih model pembelajaran nomor 1 di Provinsi Banten? Nomor 1 di Provinsi Banten. Sebenarnya nomor 1-nya itu kan memang dari segi dari segi akademik sepertinya ya. Dari segi akademik. Jadi yang pertama adalah mengenai prestasi ujian nasional. Prestasi ujian nasional itu kami berturut-turut itu sebagai yang paling tinggi nilainya di Banten. Nah, itu kan artinya akademik ya. Akademik nilai lah ya gitu ujian. Terus kemudian kalau karakternya, dari segi karakter kami juga kan mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas. Sekolah berintegritas waktu itu masih ada ujian nasional sih, sehingga yang memberikan penghargaan itu adalah Menteri Pendidikan Anies Baswedan tempo hari. Tahun 2015. Nah, itu pengakuan terhadap karakternya gitu, bahwa kami kan Strada memang menomorsatukan kejujuran gitu kan. Nah, sehingga yaitu mungkin dari rentang nilai antara nilai aslinya dengan nilai hasil ujian itu deviasinya, misalnya deviasinya tidak terlalu
jauh atau bagaimana, atau misalnya mungkin ya ada apa ya, kestabilan dalam pencapaian siswa gitu, pencapaian nilai-nilai siswa, prestasi siswa gitu. Gitu, sehingga mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas gitu. Gitu. Nah, lalu yang kayak kemarin juga kami memang ketika ujian tes TOEIC ya, Test of English for International Communication, TOEIC tahun ini juga kami, salah satu murid kami ada yang masuk ke dalam 10 peraih skor tertinggi di Indonesia. Begitu. TOEIC itu kan skalanya nasional. Ya, jadi bersaing dengan yang dari Surabaya, Jakarta gitu. TOEIC itu lembaga apa? TOEIC itu lembaga yang mengadakan tes. Kalau yang umumnya itu TOEFL, Pak. TOEFL. Itu TOEFL. Kalau yang untuk SLTK itu TOEIC namanya. TOEIC. Ya. Test of English for International Communication. Jadi itu ada lembaganya sendiri gitu. Saya kurang apa deh. Jadi Damos masuk dalam kategori itu, atau 10 besar atau 5 besar atau 10 besar. 10 besar. 10 besar itu sebenarnya kalau nilainya sih nilai 3 besar saya lihat, karena yang peringkat 1, 2, 3 itu nilainya sama. Terus 4, 5, 6 juga nilainya sama gitu. Lalu kita yang bawahnya sampai 10 itu juga nilainya sama gitu. Oke. Itu yang prestasi terakhir. Untuk akademik gitu. Makanya kan akademik gitu. Sehingga kalau terbaiknya kalau SMK kan saya kira mungkin karena sebenarnya karakternya beda-beda ya Pak kalau SMK itu gitu kan, sehingga ya terbaiknya Damos itu ya terbaik yang jurusannya apa dulu nih gitu, karena kan kita tidak bisa dibandingkan dengan SMK 1 misal negeri ya, itu kan juga mungkin terbaik juga kan ya, tapi kan dia beda misalnya kategorinya kan dia kan bisa jadi mungkin karena perhotelan mungkin bisa. Kan, atau karena mesin ya kan, teknik mesin gitu. Oke. Untuk kondisi saat ini Bu Lucy, berapa anak atau peserta didik yang ada di SMK Damos? Peserta didik kami ada 625 saat ini. 625 ya. 625. Dengan gurunya komposisi gurunya ada 40 ya. 40. Kami 40. Oke. Kalian 48. Dan itu ya karena memang lagi pandemi gitu. Sehingga ya memang kami itu 625 itu ada termasuk penurunan juga gitu, ada gitu ya. Saya juga dengar ada kerjasama dengan warga sekitar yang berkaitan dengan entrepreneurship begitu. Entrepreneurship dengan warga sekitar, iya. Tapi itu juga agak macet gitu, agak macet karena warganya yang berhenti. Gitu. Awalnya kan memang mereka mengadakan seperti apa ya, mau budaya tanaman lidah buaya. Budaya tanam lidah buaya gitu. Lalu sudah bekerja dengan kami, nanti kami yang mengembangkan atau membudidayakan lidah buayanya, lalu mereka nanti mengolah, lalu nanti ya kami juga kerjasama untuk mengolahnya untuk pembelajaran anak-anak gitu. Nah, ternyata dari pihak sananya itu berhenti, tidak lanjut. Nah, sedangkan kami sendiri belum punya alat dan pengalaman untuk mengolah lidah buaya, sehingga ya kami pun berhenti juga. Gitu. Iya. Jadi kalau dengan warga udah putus dulu deh. Gitu. Dari jumlah 620-an itu saya kira itu jumlahnya cukup banyak ya. Malah itu kata Bu Lucy itu menurun ya sebetulnya. Ya turun hanya kurang satu kelas sih, kurang lebih mungkin kurang 30-an lah gitu. Itu hanya memang berkurang gitu. Oke. Mungkin di PTM ini ada kunjungan dari Dinas Pendidikan yang memberikan catatan atau saran-saran terhadap lembaga ini gitu, SMK ini. Iya. Kalau kunjungan sih awal ketika kita mau PTM, sebenarnya bukan PTM yang resmi Oktober ini, karena sebelumnya juga karena kami SMK, kita butuh juga untuk anak-anak praktek gitu, sehingga ada PTM
PTM khusus juga, karena kan memang oleh Menteri kan diizinkan untuk mahasiswa dan SMK waktu itu ya, sebelum ada opsi PTM itu kan diizinkan. Nah tentu saja dengan ya apa ya, dengan monitoring terlebih dahulu gitu, monitoring evaluasi dulu tuh dengan Dinas Pendidikan itu, mulai dari sarananya, kemudian kesiapan apa namanya prokesnya dan sebagainya. Setelah terpenuhi ya kita bisa akhirnya terus jalan. Oke. Tapi kalau masukan secara khusus sih nggak ada gitu, karena kita bisa memenuhi semua gitu. Bisa memenuhi semua gitu. Seperti misalnya memang harus kerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas gitu kan. Kita rumah sakit juga ada yang dekat, lalu dengan puskesmas juga kita hanya ya kerjasama baik gitu. Itu dengan apa tuh namanya, petugas itu namanya Satgas ya, Satgas COVID wilayah juga. Gitu. Kami jalin baik gitu, sehingga semua terjaga. Oke. Aman gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Lucia. Itulah tadi wawancara saya dengan Kepala SMK Strada dan Mogot, Ibu Lucia Maria Suprihatin SPD. Kita semua berharap tidak ada lagi COVID-19 sehingga boleh melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Salam sehat, jangan lupa subscribe dan share. Tuhan memberkati.